Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14. Sebelumnya kami sudah menyelesaikan tugas besar bab 1 sampai bab 4 dan kami akan menjelaskan sedikit tentang apa yang kami peroleh dari tugas 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gilang Satria, NIM D6092201191. Saya Saya Faisal Merah akan Mardiano dengan NIM D6002201150. Saya Muhammad Rafi Ramadan, NIM D600 220 153. Saya Ivan Fatikul Dista dengan NIM di 600 220198. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup sistem antrian kasir kopi kenangan ke Prabon. Sistem antrian kasir di kopi kenangan ke Prabon dirancang secara efisien untuk mendukung pelayanan cepat dan nyaman. Pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi atau langsung di kasir, lalu menerima notifikasi atau nomor antrian untuk pengambilan pesanan. Proses antrian tidak dilakukan secara berdiri, melainkan berbasis digital dengan sistem pemanggilan melalui layar atau notifikasi aplikasi. Penataan area pelayanan juga mendukung kelancaran alur dengan pemisahan yang jelas antara area pemesanan, tunggu, dan pengembalian. Penanda visual yang informatif serta fasilitas pendukung seperti tempat duduk dan pencahayaan yang nyaman semakin meningkatkan pengalaman pelanggan selama menunggu. Selanjutnya, data pengamatan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Gerai Kopi Kenangan Prabon, pada tanggal 21 Mei 2025, kegiatan pengamatan dimulai pada pukul 1.55 hingga 4.30 WIB. Data yang dikumpulkan dalam pengamatan ini sebanyak 53 data yang terdiri dari data waktu kedatangan, waktu mulai pelayanan, dan waktu selesai pelayanan. Interval waktu kedatangan. Berikut merupakan histogram interval waktu kedatangan. Berdasarkan hasil uji distribusi dengan menggunakan software EasyFit, didapatkan hasil menggunakan data saat interval waktu kedatangan pelanggan ke dalam kategori distribusi beta. Menggunakan distribusi beta dikarenakan menggunakan data tes pada Kolmogorov Smirnov pada rank kedua. Uji ini diterima karena nilai statistik lebih besar dari tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,0. Selanjutnya itu ada interval waktu antrian. Distribusi gen gamma 4P menunjukkan kesesuaian yang sangat baik terhadap data yang diuji menurut hasil uji kebaikan kesesuaian 3 metode statistik, yaitu Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, dan T-Square. Pada uji Kolmogorov-Smirnov, nilai statistik sebesar 0,09185 dengan nilai P sebesar 0,72783, berada di bawah semua nilai kritis untuk berbagai tingkat signifikansi. Artinya, hipotesis 0 tidak ditolak. Hasil yang sama diperoleh dari uji Anderson-Darling dengan nilai statistik sebesar 0,68852, juga lebih rendah dari semua nilai kritis yang diuji. Selanjutnya, uji T-Square menunjukkan nilai statistik sebesar 2,6409 dengan nilai P sebesar 0,75514 dan derajat kebebasan sebesar 5, yang juga jauh di bawah nilai kritis di semua tingkat signifikansi. Selanjutnya ada interval waktu pelayanan. Distribusi generalized extreme value menunjukkan kesesuaian yang baik terhadap data yang diuji berdasarkan 3 metode uji kebaikan kesesuaian statistik, yaitu Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, dan T-Square. Pada uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai statistik sebesar 0,12281 dengan nilai P sebesar 0,37066. Nilai statistik ini berada di bawah semua nilai kritis untuk berbagai tingkat signifikansi alfa 0,1 hingga 0,001, sehingga hipotesis 0 tidak ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa data tidak berasal dari distribusi GER. Lalu untuk selanjutnya, interval waktu dalam sistem. Distribusi normal menunjukkan kesesuaian yang baik terhadap data berdasarkan hasil dari ketiga uji kebaikan kesesuaian statistik, yaitu Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, dan T-Square. Pada uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai statistik sebesar 0,09495 dengan nilai P sebesar 0,69015
Nilai ini berada di bawah semua nilai kritis pada berbagai tingkat signifikansi, yaitu alfa sama dengan 0,2 hingga 0,01, sehingga hipotesis 0 tidak ditolak. Oke, baik. Berikut adalah hasil running ketiga skenario menggunakan super ini logic. Oke, pada hasil running ini bisa dilihat kami menggunakan tiga jalur. Yang pertama itu dari source, select output, QI, cacher, dan sync atau keluar. Kemudian source. Yang kedua ada source, select output, tag QI atau tag W, kemudian ada kasir dan sync. Yang ketiga itu menyeluruh bagian source sampai ke dalam sync. Bedanya yang pertama dua dan ketiga itu yang pertama dua itu cuma kita melibatkan pelanggan offline dan online. Kemudian sedangkan yang jalur ketiga itu kita menggunakan pada bantuan delay karena pada delay itu kita mengambil menu atau makanan yang kita pesan. Bisa dilihat juga di sini juga terliput pada dalam time in sistem distribusi atau dan juga wait time distribusi atau waktu tunggu, ada kasir utilization di mana banyaknya orang yang bisa orang pada kepadatan di situ dan juga ada QE size dan juga waiting time distribution. Oke, pada skenario 1, 2, 3 itu kami membutuhkan yang namanya rata-rata waktu antri, rata-rata waktu pelayanan dan juga rata-rata waktu dalam sistem, jumlah antrian terbanyak dan juga utilitas. Kami menggunakan banyaknya 100 data pada penelitian kali ini dan juga sedikitnya dari pelanggan yang menggunakan takeaway yaitu jumlahnya sekitar 8 orang. Oke, bisa dilihat. Oke, masuk ke model konseptual yang sudah kami jelaskan tadi ada jalur, tiga jalur. Oke, masuk ke validasi mean comparison. Lalu untuk selanjutnya validasi mean comparison. Itu terdapat nilai aktual dengan nilai skenario 1. Terdapat rata-rata nilai aktual dan rata-rata nilai aktual pada waktu mengantri, waktu pelayanan, dan waktu di dalam sistem. Itu didapatkan pada Excel pada sheet hasil simulasi. Lalu pada skenario 1 juga didapatkan nilai rata-rata pada setiap waktu itu dari hasil sheet hasil simulasi. Setelah itu didapatkan error sebagai berikut, yaitu errornya di bawah dari nilai taraf signifikansi 0 kurang dari 5%, sehingga dinyatakan valid. Baik, lanjut ke validasi UJT. Saya akan, saya akan menjelaskan sedikit pada menu Excel. Baik, pada menu uji T itu ada validasi uji kesamaan dua rataan yang dimana ada aktual atau simulasi. Aktual itu didapatkan dari saat kita melakukan pelayanan, waktu pelayanan pada awal pengamatan. Kemudian ada simulasi itu waktu pelayanan, waktu pada skenario skenario 1. Oke, di sini juga didapatkan pada rata-rata dan standar deviasinya H0 dan H1 di mana H0 itu jika mu A sama dengan mu B. Apabila mu A tidak sama dengan mu B maka hasilnya H1. Kemudian menentukan taraf signifikasi pada penelitian ini kami menggunakan 0,01 dan 0,05. Pada uji T ini kami membutuhkan bantuan dari aplikasi Minitab yang dimana 0,01 itu akan diubah menjadi 0, sorry ya, kita pada 0,01 itu diubah menjadi 99 dan 0,05 itu diubah menjadi 0,95. Menentukan titik kritis ini bukan rumus sebagai berikut in if dan juga menentu pada
menentukan taraf signifikansi. Terus kemudian di sini pada taraf signifikansi 0,01 dan 0,05 itu hasilnya ditolak karena T hitung itu lebih besar daripada T kritis, yang dimana T hitung itu sebesar 12,71 dan T kritisnya itu hanya 2,66 dan 2,00. Maka P value lebih kecil dari taraf signifikansi, maka H0 ditolak sehingga klaim ditolak. Bisa dilihat pada PPT ini juga udah ada pada bagian tes itu ada null hipotesis dan alternatif hipotesis T value sebagai berikut, dan DF 58 itu dapat dari dua penelitian 30 dan 30 dikurangi dua karena ada dua penelitian, dan di sini ada mean standard deviation dan sebagainya. Oke, masuk ke validasi interface tadi sudah kami jelaskan. Untuk bagian kanan itu sebagai menu takeaway dan sebelah kiri itu sebagai menu offline, dan lingkaran ketiga itu sebagai pengambilan makanan. Oke, lanjut ke verifikasi. Baik, untuk verifikasi itu terdapat tabel perbandingan perhitungan manual dan simulasi pada AnyLogic. Untuk outputnya sendiri itu ada rata-rata waktu antrian. Untuk perhitungan manualnya didapat hasil dengan nilai 32,21 dan perhitungan simulasi analogik sebesar 8,425. Untuk output rata-rata waktu dalam sistem didapat nilai perhitungan manual sebesar 356,08 dan perhitungan simulasi analogik sebesar 35,52. Untuk output rata-rata panjang antrian didapat hasil perhitungan manual sebesar 0,220 dan perhitungan simulasi sebesar 43,82. Untuk output rata-rata utilitas didapat hasil perhitungan manual sebesar 91% dan perhitungan simulasi analogik sebesar 10.000%. Lalu untuk selanjutnya perhitungan parameter tiap skenario, itu terdapat tiga skenario. Yang pertama, kopi kenangan keperakuan dalam kondisi normal itu memiliki waktu antri sekitar 8,43 detik. Lalu untuk waktu pelayanan sekitar 25,81 detik dan waktu dalam sistem 35,52. Lalu panjang antrian itu sekitar 43,82 sehingga utilitasnya dapatkan 90%. Lalu untuk skenario yang kedua, kopi kenangan keperakuan dalam kondisi ramai. Itu dapatkan waktu antri sekitar 49,96 detik. Lalu waktu pelayanannya 84,04 detik. Lalu waktu dalam sistem 205,81. Lalu waktu panjang antrian sekitar 17.951,47. Dapatkan utilitas 10.000%. Lalu untuk skenario yang terakhir, keperakuan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan, itu dapatkan waktu antri di waktu 25,66 detik dan waktu pelayanan 59,70, lalu waktu dalam sistem 25.489,0, lalu panjang antrian 43.804,0. Dapatkan utilitas 9.830%. Yang terakhir, kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi layanan berbeda pada setiap skenario. Dengan skenario normal atau skenario 1 memberikan kinerja terbaik. Simulasi dilakukan melalui tiga skenario berbeda dan divisualisasikan secara animatif untuk menggambarkan alur layanan. Distribusi waktu dianalisis secara statistik untuk meningkatkan akurasi model. Skenario 3 terbukti tidak efektif meskipun ada penambahan kasir, dan validasi menunjukkan bahwa model mencerminkan kondisi nyata namun masih memerlukan penyempurnaan parameter waktu. Baik, itulah sedikit Tiga penjelasan dari dari hasil penelitian penelitian kelompok kami. Bapak kami. Terima kasih untuk teman-teman semuanya dan juga dosen dengan aku Bapak Munajat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.